Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rohmat Badri Alim, Auliaur Rohmah, dan Alfiatul Karimah akan mempresentasikan materi tentang Nashul Hukmi dan Ta'arud al-Adillah. Poin pembahasan yang akan kami presentasikan antara lain: yang pertama, pengertian nasak; yang kedua, hikmah nasak; yang ketiga, macam-macam nasak; yang keempat, batasan nasak; yang kelima, pengertian ta'arud al-adillah; yang keenam, contoh ta'arud al-adillah; yang ketujuh, aplikasi ta'arud al-adillah dalam ekonomi syariah; dan yang kedelapan, penyelesaian ta'arud al-adillah. Yang pertama, pengertian nasak. Secara etimologi, kata nasak memiliki beberapa makna, yaitu al-inzalah wal-idamu, yang artinya menghapus, menghilangkan, meniadakan. Sedangkan, menurut istilah ahli usul fikih, nasak ialah pembatalan atas pemberlakuannya suatu hukum syari berdasarkan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalan suatu hukum syari tersebut baik secara jelas ataupun secara kandungannya, baik pembatalan secara umum atau sebagian karena adanya suatu kemaslahatan yang menghendakinya. Kedua, hikmah nasak. Hikmah adanya nasak dalam Al-Quran antara lain memelihara kemaslahatan hamba. Yang kedua, menguji kualitas keimanan umat dengan memberikan beberapa perumpamaan, kemudian meniadakannya. Yang ketiga, perkembangan hukum syara menuju tingkat kesempurnaan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peradaban manusia. Yang keempat, memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat. Sedangkan hikmah adanya nasak berdasarkan para ulama usul fikih antara lain: yang pertama, menjaga penetapan hukum oleh syari, yaitu untuk menjaga kemaslahatan bagi si mukallaf, dan yang kedua, sebagai tantangan dan ujian bagi mukallaf. Yang ketiga, macam-macam nasak. Abdul Wahab Khalaf membagi nasak menjadi 4 macam, yaitu: yang pertama, nasak syarih atau jelas, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Yang kedua, nasak dimni atau kandungan, yaitu jika terdapat dua nasak yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama dan diketahui waktu turunnya ayat tersebut, maka ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Yang ketiga, nasak kuli, yaitu penghapusan hukum sebelumnya secara keseluruhan. Dan yang keempat, nasak juz'i, yaitu penghapusan hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau penghapusan hukum secara mutlak dengan hukum yang muqayyad. Batasan nas. Dalam hal ini, Imam Subeki menukil pendapat Imam Ghazali bahwa esensi taklif atau beban tugas keagamaan sebagai suatu kebulatan tidak mungkin terjangkau oleh nas. Selanjutnya, Syekh Azhabuni mencuplik pendapat jumhur ulama bahwa nas hanya menyangkut perintah dan larangan, tidak termasuk masalah berita, karena mustahil Allah berdusta. Sejalan ini, Imam Tabari mempertegas nas mansuk yang terjadi antara ayat-ayat Al-Quran yang mengubah halal menjadi haram atau sebaliknya, itu semua hanya menyangkut perintah dan larangan, sedangkan dalam berita tidak terjadi nas mansuk. Adanya pencabutan terhadap suatu peraturan hukum dan penetapan peraturan lain untuk menggantikannya hanya berlaku pada hukum organik atau peraturan, posisi, dan area nas. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat mengenal beberapa persyaratan, yaitu: 1. Adanya ketentuan hukum yang dicabut atau mansuk. Dalam formulasinya tidak mengandung keterangan bahwa ketentuan itu berlaku untuk seterusnya atau selamanya. 2. Ketentuan hukum tersebut bukan yang telah mencapai kesepakatan universal tentang kebaikan atau keburukannya, seperti kejujuran dan keadilan untuk pihak yang baik, serta kebohongan dan ketidakadilan untuk yang buruk. 3. Ketentuan hukum yang mencabut atau nasik ditetapkan kemudian, karena pada hakikatnya nasik adalah mengakhiri pemberlakuan ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya. 4. Gejala kontradiksi sudah tidak dapat diatasi lagi. Pengertian ta'arud al-adillah. Kata ta'arud secara bahasa berarti saling berlawanan antara dua hal atau lebih. Ta'arud secara bahasa terdapat beberapa makna, yaitu mencegah, nampak, adanya sesuatu setelah ketiadaannya,
saling berhadapan, dan suatu yang sederajat memiliki pertentangan. Secara etimologi, ta'arud adalah masdar dari kata ta'arodo, yang berarti sesuatu yang bertentangan secara lahir atau saling berlawanan. Secara terminologi, menurut Imam Al-Syaukani, ta'arud adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil tersebut. Contoh ta'arud al-adilah. Dalam Al-Quran, ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Namun, di lain pihak, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Contoh lain adalah membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fa'silu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Begitu juga status mani yang menempel di kain. Dalam sebuah hadis Nabi berkata bahwa mani itu sama hukumnya dengan lendir hidung dan air liur. Namun di pihak lain ada lagi hadis yang menyatakan bahwa kain perlu dicuci dari 5 hal, yaitu kencing, berak, darah, muntah, dan mani. Aplikasi ta'arud al-adilah dalam ekonomi syariah. Yang pertama, hukum jual beli akad murabahah. Di antara dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga atau riba, sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua yaitu hukum riba. Mayoritas fuqaha klasik dan kontemporer berpendapat bahwa hukum riba sedikit maupun banyak hukumnya haram. Ini karena berdasarkan keumuman ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun demikian, ada segelintir ulama kontemporer yang berpendapat bahwa riba yang tidak berlipat ganda dibolehkan. Dengan kata lain, ia membedakan bahwa riba yang sedikit tidak sampai berlipat ganda hukumnya boleh. Ini berdasarkan Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu riba dengan berlipat ganda. Sejatinya pemaknaan ayat di atas oleh jumhur fuqaha yang mengharamkan riba menyatakan bahwa ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar melalui penalaran mafhum mukhalafah. Artinya, ayat di atas melarang memakan riba yang berlipat ganda, berarti memakan riba yang tidak berlipat ganda dibolehkan. Metode penyelesaian ta'arud al-adillah. Penyelesaian ta'arud al-adillah secara garis besar terbagi menjadi 2 metode yang digunakan oleh mujtahid, yaitu metode Hanifiyah dan metode Syafi'iyah. Metode Hanifiyah yaitu apabila pertentangan terjadi antara 2 nas. Para ulama Hanifiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis. Hanifiyah membagi penyelesaian ta'arud al-adillah menjadi 4 tahap, yaitu nas, tarjih, jam'u wa taufik, dan tasaqut ad-dalalain. Sedangkan metode
Syafi'iyah digunakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah. Menurut perspektif pendapat ini, apabila terjadi pertentangan antara ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib. Tahapan itu terbagi menjadi 4, yaitu al-jam'u wa taufiq, tarjih, nas, dan tasakut antara lain. Sekian dari kami, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk yang ingin bertanya, silakan berkomentar di KCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.